Starbucks merupakan perusahaan franchise asal Amerika di bidang kedai kopi. Hampir di semua kota besar terdapat kedai Starbucks. Bahkan, di kota tertentu, Starbucks punya beberapa kedai di beberapa titiknya. Untuk harga menunya memang cenderung pricey jika dibandingkan dengan kedai kopi biasa. Kita ambil contoh deh. Menu yang umum di kedai kopi adalah cappuccino. Harga cappuccino di kedai Starbucks berkisar antara Rp45.000 hingga Rp55.000, tergantung ukuran gelas atau cupnya. Nah, harga segini nih udah 2 kali lipatnya di kedai kopi biasa yang harganya mungkin cuma Rp20.000 hingga Rp25.000 saja. Bahkan ada kedai kopi yang menjualnya dengan harga belasan ribu rupiah. Ya, tapi nyatanya konsumen Starbucks pada loyal tuh. Bisnisnya tetap sustainable dan berkembang pesat. Oh iya, jangan nuduh mereka pakai dukun ya, biar kedai mereka tetap ramai. Yang mereka lakukan adalah menambah value pada bisnis mereka. Lalu apa sih yang membuat konsumen suka membeli produk dari Starbucks? Apa saja value yang ditawarkan Starbucks kepada konsumen mereka? Yuk, kita belajar bareng tentang itu. Yang pertama adalah pelayanan atau servis yang ramah. Jika kamu masuk ke gerai Starbucks, pasti kamu dilayani sama barista Starbucks yang super ramah. Barista di Starbucks memang ditrain sedemikian rupa supaya memberikan pelayanan yang istimewa kepada konsumen mereka. Dari mulai intonasi bicara, gestur tubuh, mimik wajah mereka dalam memberikan servis sangatlah ramah. Mereka juga sangatlah telaten mendengarkan kebutuhan konsumen. Dan setelah itu, memberikan solusi yang tepat dari kebutuhan konsumen tersebut. Contoh pertanyaan yang menanyakan kebutuhan adalah, kakaknya suka kopi atau non-kopi? Oh ya, dan saking ramahnya, kamu juga bisa seperti terhipnotis kalau mereka melakukan upselling dan cross-selling saat kamu melakukan order. Dan pas bayar, tahu-tahu udah habis Rp150.000 aja, padahal cuma untuk satu orang. Value selanjutnya adalah tentang fasilitas. Fasilitas yang diberikan Starbucks memang komplit ya guys. Mulai dari sistem pembayaran non-tunai yang komplit, ruang ber-AC, ketersediaan wifi, tempat duduk yang nyaman, layout ruangan yang keren dan kece, sampai desain bangunan yang fotogenik. Dan kalau kamu perhatikan dengan detail, tata letak dan posisi tempat duduk di Starbucks ini sangat ergonomik. Tinggi antara kursi dan mejanya sangat sesuai. Jadi sekalinya kamu duduk, langsung bisa ngerasain kenyamanan tuh. Dan kamu jadi makin betah menikmati kopi kamu dengan nongkrong di Starbucks. Bahkan tak jarang tuh ada konsumen yang menikmati kopi mereka sambil bekerja ataupun meeting tentang hal tertentu. Awas, kalau kamu nyaman nongkrong, bisa tergoda untuk membeli produk Starbucks yang lain. Dan itu pasti meningkatkan sales bagi Starbucks. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Yang ketiga adalah produk. Untuk brand sebesar Starbucks, memang udah seharusnya menjaga kualitas produk mereka. Ya, kalau mau menyasar segmen kelas atas, tentu kualitas memang harusnya berbanding lurus dengan harga kamu dong. Pokoknya, semua menu dijamin enak. Sebenarnya nggak dari kualitas produk aja yang memang bagus, tapi juga konsisten. Dan tidak hanya konsisten, tapi ada keunikan tersendiri dari produk Starbucks. Entah itu pemilihan bahan baku yang tidak dipakai di kedai lain, atau pilihan menu yang juga tidak ada di kedai lain. Dan biasanya, Starbucks juga menjual secret menu yang menjadi ciri khas mereka. Dan bisa dibilang, dalam hal produk, Starbucks memang nggak pernah mati berinovasi dan selalu menjaga konsistensi kualitas mereka. Poin keempat yang ditambahkan di produknya adalah gengsi. Saat kamu membeli kopi di Starbucks, kamu nggak hanya membeli produknya, tapi kamu juga membeli gengsi. Konsumen akan merasakan eksklusivitas saat mereka membeli produk Starbucks. Hal ini berkaitan dengan branding Starbucks yang memang keren. Starbucks sangat menjaga konsistensi mereka dalam hal branding. Starbucks mampu menanamkan citra mereka yang keren di dalam benak para konsumen, sehingga mereka mampu menyasar segmen market kelas atas. Jadi meskipun harga Starbucks pricey, mereka punya tuh konsumen loyal mereka.
Dan bahkan nih, bisa dibilang konsumen yang bukan target market utama mereka bela-belain loh beli kopi di Starbucks hanya untuk merasakan gengsinya. Poin yang kelima adalah dengan menambahkan new experience yang berupa coffee bar. Sebenarnya ini termasuk strategi marketing juga, tapi gak apa-apa, kita masukkan penambahan value saja. Starbucks Experience Bar dibuat untuk konsumen mereka yang benar-benar punya ketertarikan terhadap kopi. Starbucks menyajikan sebuah meja bar panjang yang fungsinya sebagai tempat para tamu belajar mengenai kopi, khususnya kopi hitam. Mereka menawarkan experience baru yang tentunya lebih menyenangkan bagi para pecinta kopi dan memberikan kepuasan tersendiri saat menikmati sebuah kopi. Oh ya, untuk Starbucks Experience ini cuma ada di beberapa titik saja ya, yang tentunya mempunyai konsumen yang sesuai dengan value yang ditawarkan. Jadi kamu nggak bisa tuh menemukan Starbucks Experience Bar ini di semua kedainya. Nah, kira-kira 5 value tersebut yang membuat Starbucks tetap mendapat konsumen loyal mereka, meskipun dari segi harga cenderung mahal. Yang pertama, pelayanan atau servis yang ramah. Yang kedua, fasilitas yang komplit. Yang ketiga, kualitas produk yang bagus. Yang keempat, gengsi yang ditawarkan. Yang terakhir adalah new experience. Nah, untuk kamu yang lagi merintis usaha, kira-kira value apa yang tepat kamu tambahkan untuk bisnis kamu? Kamu bisa kok menambah value lain untuk bisnis kamu. Sesuaikan aja, nggak harus sama kayak yang Starbucks lakukan. Atau, jika kamu merasa ada value lain yang ada di Starbucks dan belum dibahas, silahkan ketik aja di kolom komentar sebagai bahan diskusi. Oke, segitu aja belajar bisnisnya kali ini. Aku Ayu dari channel Belajar Bisnis. Pamit dulu ya. Semoga bermanfaat. Semangat!